Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pajak penjualan atas barang mewah yang beranggotakan saya sendiri, Anjarwati, Putri Nuraini, Lucia Versanes, Deska Devitasari, Nisa Aulia Kusuma, dan Risma Wahyunda. Apa itu pajak penjualan barang mewah? Pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah pada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Pajak penjualan atas barang mewah ini ditetapkan pemerintah kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk menjalankan fungsi keseimbangan beban pajak antara konsumen berpendapatan rendah dan konsumen berpendapatan tinggi. Berikut ini beberapa fungsi PPNBM yang perlu kamu ketahui agar terciptanya keseimbangan pembabeanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi untuk mengendalikan pendapatan pola konsumsi atas barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, untuk mengamankan penerimaan negara, untuk melakukan perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Selanjutnya mengenai dasar hukum, PPNBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Selain itu terdapat PMK Nomor 5 garing PMK titik 010 garing 2022 yang mengatur PPNBM ditanggung oleh pemerintah di tahun 2022 ini. Pihak pemungut PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pihak yang wajib memungut PPNBM adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang pertama ada objek PPNBM. Objek pajak yang dikenakan PPNBM setidaknya memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga, objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang keempat, objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Lebih lanjut lagi, pada kendaraan bermotor, ada beberapa barang yang dikenakan pajak penjualan barang mewah, diantaranya 1. Kendaraan bermotor, kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. Yang kedua ada kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, floating house, dan sejenisnya. Ketiga, kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang keempat ada kelompok balon udara. Kelima ada kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Dan yang keenam ada kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Yang kedua ada objek yang tidak dikenakan PPNBM. Yang pertama ada kendaraan CKD, kedua ada kendaraan sasis, tiga kendaraan pengangkutan barang, empat kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc, dan yang terakhir ada kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Tidak hanya itu, PPNBM dibebaskan atas impor atau penyerahan. Yang pertama, kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum.
Kedua, kendaraan protokoler kenegaraan. Yang ketiga, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10-15 orang, termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan terakhir ada kendaraan patroli TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tarif PPNBM. PPNBM yaitu tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tarifnya dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif kendaraan bermotor dan kendaraan non-bermotor. Mengenai ketentuan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM. Dalam kurung PP 74/2021. Sementara BKP selain kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atasnya. Untuk contoh kasus PPNBM, PTC mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor senilai 200 juta rupiah. Atas impor tersebut dikenai PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30%. DPP atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut adalah senilai 200 juta rupiah. Tidak termasuk PPN atau sebesar 10%, dan PPNBM sebesar 30% yang dikenakan atas impor BKP tersebut. Berapa jumlah yang harus dibayar PTC atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut? Jawabnya, DPP atau nilai impor sama dengan 200 juta, PPN 200 dikali 10% sama dengan 20 juta, PPNBM 200 juta dikali 30% sama dengan 60 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, maka PTC harus membayar impor BKP senilai 280 juta. Kasus pemerintah akan melanjutkan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM untuk pembelian mobil harga 200 juta hingga 250 juta pada tahun ini. Sedangkan diskon PPNBM DTP 100% berlaku untuk mobil jenis low cost Green Card LCGC dalam skemanya diskon PPNBM 100% untuk mobil ECGC akan berlaku sepanjang kuartal 1 tahun 2022. Pada kuartal 2 2022, pemerintah akan mengenakan tarif PPNBM sebesar 1% dan 2% pada kuartal 3 2022. Pada 3 bulan terakhir tahun ini, program mobil murah ini akan dikenakan pajak barang mewah sesuai PP 74/2021, yakni 3%. Berikutnya, skema untuk kendaraan dengan harga 200 juta sampai 250 juta yang tarif PPNBM-nya sebesar 15% pada kuartal 1 ini akan diberikan insentif sebesar 50% yang ditanggung pemerintah, sehingga masyarakat hanya membayar PPNBM sebesar 7,5% dan di kuartal 2 kembali membayar penuh sebesar 15%. Selanjutnya, pada tahun lalu, diskon PPNBM 100% diberikan kepada mobil yang memiliki local purchase sebanyak 60%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/2021 dengan ketentuan diskon PPNBM 100% untuk mobil dengan isi silinder di bawah 1.500 cc. Diskon sebesar 50% untuk mobil dengan isi silinder 1.501 sampai 2.500 cc berpenggerak 4x2 dan
potongan 25% untuk mobil berkapasitas sama dan berpergerak 4x4. Menteri menjelaskan perpanjangan insentif PPNBM DTP untuk kendaraan LCGC dan mobil di bawah 250 juta akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan mobil produksi dalam negeri. Hal ini karena kendaraan penumpang di bawah 250 juta merupakan segmen andalan industri otomotif nasional yang perlu terus dikembangkan. Produk dengan segmen tersebut mendominasi pasar atau sesuai dengan daya beli masyarakat, yaitu sebesar lebih dari 60%, juga memiliki rata-rata kandungan lokal yang tinggi, sehingga berpeluang menjadi basis ekspor untuk negara-negara berkembang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.